Bagaimana membayangkan permainan Paul Morphy di era romantik saat kita hidup di era modern? Era modern dalam catur sangat dipengaruhi oleh perkembangan engine catur yang didukung oleh artificial intelligence. Penggunaan engine terutama sejak awal tahun 2000 telah membawa perubahan besar dalam cara pemain belajar, mempersiapkan diri dan bermain catur. Walaupun demikian, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak pikiran Anda bertamasya di era romantik. Sebuah era di sekitar pertengahan abad ke-19, di mana Paul Morphy bermain seperti seorang seniman. Seperti seorang pelukis yang bisa membayangkan sebuah karya sebelum dia membuat goresan pertama di atas kertas. Morphy seringkali melihat posisi yang ideal sebelum melangkah. Dia memiliki visi yang tajam untuk mengidentifikasi kelemahan lawan dan menemukan cara-cara spektakuler untuk mengeksploitasinya melalui pengorbanan yang tak terduga. Berikut kita akan melihat sebuah game 17 langkah yang terjadi pada tahun 1858, di mana Paul Morphy mengorbankan Menteri demi skakmat. Morphy sebagai putih melangkah E4. Lawannya adalah Dudkar membalas E5. Kuda F3, D6, D4, gajah pining kuda, pion kali E5, dan gajah ditukar. Pion kali E5, gajah C4, ancaman skakmat di F7, kuda F6, menteri dialihkan ke B3, memperbaharui ancaman di F7 dan pion B7. Hitam melangkah menteri E7. Terlihat menteri bisa mengambil pion B7. Namun langkah ini akan memaksa pertukaran menteri. Menteri skak, menteri ditukar, gajah kali menteri. Namun hal ini tidak terjadi. Paul Morphy salah satu pemain yang bisa berimajinasi dalam posisi yang kompleks. Dia memiliki kemampuan memanfaatkan perwira lawan yang lambat berkembang. Sebab itu dia tidak mengambil pion B7. Dia memilih kuda C3. Dan percaya atau tidak, engine Stockfish menempatkan langkah kuda C3 ini sebagai langkah yang sangat direkomendasikan. Suatu hal yang luar biasa. Seorang pecatur yang hidup di tahun 1858 memiliki pemikiran jauh ke depan. Hitam melangkah pion C6, membuka akses menteri melindungi pion, direspon gajah pining kuda. Langkah ini tidak hanya pining kuda, tapi membuka jalan bagi raja rokade ke sayap menteri. Pemain hitam merespon dengan pion mengusir gajah, tapi Morphy tidak mengundurkan gajahnya. Dia malah mengorbankan kuda. Di sini menteri B4 adalah jawaban terbaik. Memaksakan pertukaran menteri. Tapi hitam tergoda mengambil kuda. Hal ini menyebabkan gajah mendapat tempo menyerang raja. Dan setelah kuda menutup, dua perwira hitam berada dalam posisi pining. Morphy lalu mengamankan raja dengan rokade, sekaligus benteng memberi tekanan terhadap kuda. Benteng hitam melindungi kuda. Kemudian Morphy mengambil kuda dengan benteng. Dan kuda tidak bisa mengambil benteng, sebab terkena pining. Sebab itu benteng yang memukul. Namun dua perwira hitam masih dalam keadaan pining. Morphy lalu membawa benteng yang lain terlibat dalam pertempuran. Kemudian menteri diadu. Gajah mengambil benteng skak. Kuda kali gajah. Menteri skak. Kembali langkah paksaan dari Morphy. Kuda kali menteri. Benteng skakmat.
Sebuah pertunjukan yang sangat indah dari Paul Morphy.